Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ulasan mendalam kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebahas sebuah kisah yang jujur aja sangat emosional dan heroik. Kita akan ngomongin soal Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Kalian mungkin udah sering dengar julukan beliau, sang syahid yang hidup. Nah, kita bakal bedah bareng-bareng jejak langkahnya, pengorbanannya yang bikin merinding, dan kenapa sih beliau sampai dapat julukan yang sekeren itu. Coba deh kalian renungkan sebentar. Rasulullah SAW pernah bilang, kalau kalian pengen lihat orang yang udah nyelesain ajalnya, tapi masih bisa jalan-jalan di muka bumi, lihatlah Tolha. Ini luar biasa banget kan? Ini tuh bukan sekedar kiasan puitis loh, tapi beneran realitas fisik dan spiritual yang dia jalani sehari-hari. Kesaksian langsung dari lisan sang nabi. Biar kita bisa kebayang seberapa besar peninggalan beliau, kita lihat dulu nih milestone kehidupannya. Beliau lahir di Mekah tahun 594 Masehi, lalu masuk Islam, naruh nyawanya di garis depan saat Perang Uhud, sampai ke momen tragis kesyahidannya di Perang Jamal. Ini benar-benar definisi hidup yang didedikasikan 100% buat agama. Oke, mari kita mulai dari awal perjalanannya nemuin Islam. Bayangin aja, dulunya Tolha ini tuh saudagar muda yang tajir melintir dari Bani Taim, sebelum semuanya berubah drastis gara-gara satu perjalanan bisnisnya ke Suriah. Proses beliau masuk Islam itu sama sekali nggak gampang. Awalnya, dia ketemu sama seorang pendeta di Busrah yang ngasih tahu soal bakal datangnya Nabi terakhir. Terus, pas balik ke Mekah, dia ngobrol panjang lebar sama Abu Bakar. Dan tebak, di usia yang baru 15 tahun, dia mantap masuk Islam. Tapi, ya gitu, konsekuensinya berat banget. Dia sampai disiksa habis-habisan. Dan yang bikin sedih, siksaan itu justru datang dari keluarganya sendiri, termasuk ibunya. Saking parahnya penyiksaan waktu itu, sampai-sampai muncul gelar Al-Qarinain, atau dua sahabat yang terikat. Jadi, kaum musyrik Mekah itu ngikat Tolha dan Abu Bakar pakai satu tali yang sama, buat disiksa berhari-hari. Gila kan? Tapi lucunya, penderitaan yang mereka bagi bareng ini malah bikin mental mereka makin bajah. Iman mereka justru makin kokoh dan gak bisa dipatahin. Nah, sekarang kita masuk ke Perang Uhud. Ini adalah momen pembuktian pengorbanan fisik yang benar-benar di luar nalar dari seorang Talha yang bikin namanya abadi dalam sejarah. Kalian pasti tahu, waktu di Uhud, barisan pasukan muslim sempat kocar-kacir. Musuh udah ngepung dari segala arah. Di detik-detik kritis itu, Talha tanpa ragu langsung pasang badan. Dia benar-benar jadi perisai manusia. Dia nahan lebih dari 70 luka tebasan pedang, tusukan tombak, sampai hujan panah. Dia bahkan nekat pakai tangan kosongnya buat nangkis anak panah yang ngarah ke wajah Rasulullah. Akibatnya, tangannya hancur dan lumpuh seumur hidup. Tapi dengerin ini yang paling bikin takjub. Buat Talha, kehilangan darah yang super banyak, luka-luka mematikan di sekujur tubuh, itu semua nggak ada artinya. Begitu dia lihat pakai matanya sendiri kalau Rasulullah selamat, dia cuma bersyukur. Buat dia, semua rasa sakit fisik itu langsung menguap gitu aja. Wah, ini sih definisi cinta, loyalitas, dan penyerahan diri tanpa syarat yang paling murni. Setelah ngebahas gimana dia mengorbankan fisiknya, sekarang kita lihat sisi lain yang gak kalah keren. Talha sang dermawan, atau Talhatul Fayyaz. Kedermawanannya benar-benar nggak ada batasnya. Coba bayangin angka ini, 700.000 dirham. Itu jumlah duit yang gila-gilaan pada masa itu. Suatu hari dia dapat uang segitu banyak, habis jual tanah ke Utsman bin Affan. Tapi bukannya seneng, dia malah ketakutan setengah mati. Dia takut banget nanggung dosa karena nyimpen harta sebanyak itu, walau cuma semalam. Akhirnya, malam itu juga dia keliling bagi-bagiin semua uangnya sampai benar-benar habis tak tersisa sebelum fajar. Padahal ya, penghasilan beliau dari tanah pertaniannya di Irak itu melimpah banget. Tapi dia nggak pernah mikir buat foya-foya. Dia anggap hartanya itu murni titipan ilahi. Dia selalu mastiin gak ada satupun orang di kabilahnya, Bani Taim, yang kelaparan. Dia rutin ngebayarin hutang orang-orang miskin, ngebiayain pernikahan para janda, sampai nebus sumur air tawar Nu'man buat disumbangin ke seluruh umat. Sayangnya, kita sekarang harus masuk ke babak sejarah yang cukup menyayat hati, yaitu Perang Jamal, atau masa fitnah setelah pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Di sini tuh ada kesalahpahaman yang benar-benar tragis. Sangat penting buat kita ingat kalau kedua kubu ini adalah orang-orang mulia yang sama-sama cinta Islam dan cuma mau keadilan. Beda prioritas aja. Ali bin Abi Thalib ngerasa nyatuin umat yang lagi kacau itu prioritas mutlak, baru ngehukum para pembunuh. Di sisi lain, Aisyah, Talha, dan Zubair yakin banget kalau para pembunuh Utsman harus dihukum saat itu juga biar keadilan langsung tegak.
Fakta ini sering banget disalahpahami loh, para sahabat itu sama sekali bukan orang-orang yang haus darah. Kenyataannya, mereka udah dialog panjang dan sepakat buat damai. Sayangnya, mereka dimanipulasi sama pihak ketiga. Ada pemberontak gelap yang ketakutan setengah mati ngelihat umat Islam bersatu lagi. Jadilah pemberontak ini nekat nyerang diam-diam di tengah malam buta, murni cuma buat nyabotase kedamaian yang udah disepakati. Di tengah kaos dan suara pedang beradu, Ali maju. Dia mohon-mohon ke Zubair sambil bawa nama Allah, ngingetin tentang teguran Nabi Muhammad di masa lalu soal situasi persis kayak gini. Begitu dengar nama agung Rasulullah disebut, hati Tolhah dan Zubair langsung tersentuh. Tanpa banyak mikir lagi, mereka berdua langsung naruh senjata dan mundur dari medan perang. Tapi takdir yang udah dinubuatkan Nabi tetap berjalan. Di usianya yang ke-64, Talhah menemui ajalnya. Yang bikin merinding, dia gugur justru pas lagi sibuk teriak-teriak nyuruh pasukannya buat berhenti perang dan nurunin pedang mereka. Sebuah panah nyasar nembus kakinya, dan hidupnya berakhir persis kayak gimana dia ngejalaninya selama ini. Berjuang buat melindungi umat Islam. Momen setelah itu benar-benar bikin hati remuk. Pas Ali nemuin jenazah Tolhah di medan perang, beliau nangis sejadi-jadinya. Dengan tangannya sendiri, Ali ngebersihin debu-debu dari wajah saudaranya itu. Sambil terus berdoa dengan kepedihan mendalam, Ali bilang kalau dia yakin kelak di surga, mereka berdua bakal duduk berhadapan sebagai saudara. Ini tuh ngebuktiin kalau cinta persaudaraan iman mereka ngalahin semua kekacauan dunia ini. Jadi, di penghujung ulasan kita ini, saya pengen kalian merenung sebentar. Ngelihat warisan luar biasa dari sang syahid yang hidup ini, gimana sih cara kita bakal manfaatin titipan harta, kekuatan fisik, dan sisa hidup kita buat sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri. Kehidupan Tolhah adalah bukti nyata kalau pengorbanan tulus itu bakal abadi. Saya tinggalkan kalian dengan pertanyaan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.